Halo, selamat datang di Markipod, mari kita podcast. Nah, episode Markipod kali ini adalah Markipod terakhir dari Kabinet Gerhamerta. Tapi walaupun terakhir, tapi nggak kalah spesial juga dari episode-episode sebelumnya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang informatif banget buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti salah satu program kampus Merdeka, yaitu Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA. Sebelumnya, gue Nafa dari SB57 bakal ngobrol-ngobrol sama dua narasumber kita yang kece banget. Ada Kak Joan dari SB56 di sini. Halo Kak Joan. Halo teman-teman Nah, semuanya. ada juga Kak Yuyun dari SB56 juga. Halo Kak Yuyun. Hai. Oke, kita langsung aja kali ya. Mungkin aku mau mulai dari Kak Yuyun dulu nih. Kak Yuyun boleh perkenalan diri dulu, terus sebutin juga keterima ISMA di univ apa dan jurusan apa dan kenapa milihnya itu gitu. Silakan Kak Yuyun. Okay. Kenalin nama aku Yun Afifah. Aku dari IPB, Sekolah Bisnis, yay. Dan aku keterima di University of Page. Itu pilihan kedua aku. Pilihan pertama aku tuh Maastricht, dan alhamdulillah keterima di pilihan kedua. Dan alasannya kenapa pilih universitas ini karena emang ngerasa lebih cocok sama jurusannya dan juga kualitas dari universitasnya. Terima kasih. Oke, keren banget. Lanjut ke Kak Joan. Kalau Kak Joan gimana? Mungkin boleh perkenalan juga, terus keterima di univ apa dan jurusan apa. Silakan Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Joan. Sama kayak Kak Yuyun, tadi aku dari SD56. Aku keterima di University of Waterloo. Di situ tuh aku ngambil 3 courses nih teman-teman. Dan ketiga courses ini tuh jadi salah satu alasan kenapa aku milih University of Waterloo. Not to mention University of Waterloo ini sendiri juga termasuk universitas top 150 dunia gitu teman-teman. Jadi kayak semakin yakin nih aku buat pilih University of Waterloo di sebagai host university di SMA aku kayak gitu. Oke, lanjut kali ya. Aku mau nanya-nanya tentang application prosesnya dulu nih, Kak Johan, Kak Yuyun. Kira-kira kalau dari persiapan nih, apa aja sih yang kakak-kakak persiapin dan itu tuh butuh waktu berapa lama? Mungkin aku mau ke Kak Yuyun dulu. Buat persiapan itu sebenarnya ada beberapa bagian dari aplikasi, terus ada selection prosesnya dan juga final announcement. Jadi kalau buat application-nya itu kita dikasih waktu sekitar 1 bulanan. Nah, itu 12 Maret sampai 12 April itu di situ kita ngisi tentang dokumen-dokumen, terus essay juga. Terus habis itu selection proses tuh dalamnya itu ada wawancara dan juga ada tes kebinekaan. Di situ intinya kita mengikuti proses itu agak lama sih, berbulan-bulan gitu. Terus buat final announcement sebenarnya agak mundur dari timeline, tapi tetap yang kayak di bulan Mei kayaknya deh, ya gitu. 14 Mei kalau nggak salah waktu itu. Oke, oke. Kalau Kak Johan berarti sama ya, Kak? Atau ada yang beda Sama. nih dari persiapannya? Sama semua sih, cuman kalau misalnya mau ngurut banget tuh emang dari seleksi berkas dulu, habis itu ada tes kebinekaan, habis itu interview, terus ada penambahan berkas juga. Jadi habis interview tuh kayak ada beberapa berkas Iya. juga yang harus dipenuhi. Itu pun dikasih taunya mendadak gitu. Jadi kayak dikasih tahu mendadak tuh itu Benar-benar. part of the process gitu. Part of the selection process sih lebih tepatnya. Habis itu Benar baru banget. final announcement. Kayak yang Yuyun bilang, harusnya tuh kalau nggak salah tanggal berapa ya, pokoknya Mei awal-awal tapi diundur jadi kayak belasan Mei gitu. Dan itu tuh semuanya beneran kayak mendadak gitu loh. Jadi kayak ada orang yang pernah bilang tuh bukan ISMA kalau nggak surprise gitu, nggak ISMA kalau nggak Iya, benar surprise banget. gitu. Benar Karena banget, semuanya dan itu kita beneran emang benar-benar. dadakan semua. Menurut aku tuh Ya, gimana, Kak? dikasih dadakan itu tuh salah satu cara untuk menyaring gitu loh. Karena kayak Ya. kelihatan kan mana orang-orang yang selalu keep up sama di scholarship, mana yang kayak cuman ikut-ikutan gitu. Kalau misalnya emang kita bener-beneran kayak
put our effort dan waktu ke dalam scholarship ini tuh semuanya pasti kita bakal bisa stay on track gitu loh. Tapi kan kalau buat yang enggak bakal lost gitu aja. Makanya dikasihnya tuh banyak yang dadakan. Ya enggak, Yun? Bener banget sih. Emang kita tuh harus udah dilatih sih untuk selalu siap sedia sebelum benar-benar udah keterima ISMA. Udah yang paling qualified lah harusnya gitu. Oke oke. Kan tadi kayaknya dari proses seleksinya aja udah ada ujian mental gitu ya, Kak. Nah, kalau dari Kak Yun dulu nih, Kak Yun ada nggak sih rasa ragu atau nggak yakin gitu bisa lolos pas dulu proses seleksi gitu, Kak? Ragu pasti sih, cuma karena ngelihat orang-orang di luar sana dengan kompetensi yang lebih tinggi, dengan pencapaian lebih tinggi. Tapi balik lagi kayak kita harus selalu berpikir positif. Kita tuh kayak harus yakin sama diri kita sendiri. At least kita lebih baik daripada diri kita kemarin. Jadi itu kayak sebagai motivasi sih buat diri aku sendiri. Intinya kayak jangan terlalu membandingkan kita dengan orang lain karena kan kita juga punya track masing-masing sendiri ya. Dengan beda dengan orang lain, kapabilitasnya dengan orang lain juga. Ragu pasti, tapi tetap lebih ke berpikir positif sih untuk ya self affirmation bahwa pasti bisa keterima, terus butuh support system juga dari orang lain. Itu yang bikin rasa ragu itu menghilang gitu. Oke, keren banget. Kalau Kak Johan gimana, Kak? Sama juga kayak Kak Yun atau gimana? Mungkin aku agak berbeda sama Yuyun ya, karena aku orangnya tuh overthinking banget nih. Dan emang pas daftar ISMA awal-awal ngeliat wah saingannya ada Yuyun nih gitu. Jadi kayak agak mundur dikit ya. Jadi kayak awalnya tuh kalau boleh jujur aku daftar ISMA tuh beneran penuh ketakutan gitu loh karena ngelihat saingan kayak aku ngeliat teman-temanku yang dari kampus luar daftar program juga aku ngeliatin bahasa Inggris mereka jago banget, achievementnya juga banyak banget. Sedangkan aku juga yang kuliah tuh sebenarnya nggak yang apa ya, nggak sebrilian itu, nggak se-smart itu juga gitu. Aku rasanya sih kayak gitu. Iya, toh. Nah, jadi kayak udah awal-awal tuh agak sedikit ketakutan sih. Ketakutan tuh wajar. Cuman aku kayak Yuyun juga akhirnya menjadikan Ismail itu kayak salah satu bentuk aktualisasi diri aku juga sih. Kayak oh aku kayaknya harus bisa naik kelas gitu loh karena kalau misal aku di sini-sini aja tuh kayak aku nggak berani menantang diri aku tuh kayak ya udah aku bakal tetap di situ-situ aja. Aku tuh selama proses ISMA tuh kayak merasa diuji juga gitu mentalku gitu loh. Jadi kayak ya banyak sih suka dukanya mau daftar ISMA ini, kayak takut di awal, habis itu juga kayak nggak yakin bakal keterima, overthinking, nggak bisa tidur. Yuyun bisa tidur nggak selama proses pendaftaran? Oh, nggak bisa tidur dia sama. Nggak bisa tidur kan? Paling kayak pun tidur berantakan banget sumpah jadwalnya. Disitulah peran support system teman-teman aku tuh kayak betul-betul bisa kok. Terus orang tua aku juga berdoa. Akhirnya puji Tuhannya aku sama Yuyun bisa sampai ke host university kita masing-masing hari ini. Alhamdulillah. Itu sih. Salah satu alasan kayak nggak alasan sebenarnya kayak kenapa aku daftar ISMA tuh karena aku tuh kayak lagi ngerasa di KLC banget, quarter life crisis, kayak ngelihat orang-orang pencapaiannya benar-benar yang tinggi-tinggi, orang-orang pada magang, pada keterima di perusahaan keren-keren, pada menang lomba, dan aku kayak ngelihat aku tuh udah ngapain ya, aku tuh kayak belum ngapa-ngapain dan ngelihat orang kayak gitu, terus aku tuh kayak mulai browsing-browsing nih, nyari magang-magang, dan akhirnya nih karena nyari ini tuh nemu yang namanya tuh baru tahu ada yang namanya kampus merdeka gitu loh. Terus aku nyari tahu terus habis itu info-info dari orang lain, ternyata ini masih bisa diikuti yang ISMA ini, yang dulu tuh yang magang tuh kayaknya udah tutup gitu loh, jadi aku kan nggak bisa, jadi aku lebih mempersiapkan diri untuk ISMA ini gitu. Oke Kak. Kalau tadi kan kita belum cerita banyak nih Kak tentang kendala atau tantangan gitu ya. Kalau dari Kak Yuyun dulu nih Kak, ada nggak sih Kak kendala atau tantangan-tantangan? Terus gimana cara Kak Yuyun untuk nyelesainnya gitu? Kendala terbesar tuh sebenarnya keraguan sih, rasa ragu daftar nggak nih, karena emang tadi ngelihat kata Joan banyak pesaingnya, banyak yang lebih keren-keren. Ini kita di diri kita tuh ngerasa kecil gitu loh, ngerasa kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak usah daftar deh, kayak negatif talk
dari diri kita sendiri gitu. Tapi um, aku tuh nanggepinnya kayak yang ayolah pasti bisa kalau berpikir positif, kalau kita berusaha, karena usaha itu sama dengan hasil, pasti bakal bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan tersebut. Oke. Kalau Kak Joan gimana Kak kendalanya yang terbesar gitu yang Kak Joan pernah alami di ISMA? Mungkin ini selama kita bahasnya lagi skupnya lagi selama pendaftaran kali ya. Iya, betul. Selama proses Kalau seleksi. misalnya Yuyun itu mungkin dari dalam dirinya, kalau aku dari yang sifatnya eksternal. Waktu itu tuh aku juga di SB 56 khususnya tuh kayak lagi hektik-hektiknya juga, lagi banyak tugas. Dan di situ tuh aku dituntut buat pecah fokus aku ke ISMA dan juga studi aku gitu loh di jurusan. Nah itu tuh beneran butuh banget yang namanya apa ya bahasanya proper time management gitu loh. Karena kayak harus bisa bagi waktu banget mana waktunya kerja kelompok buat tugas-tugas di kampus, terus kayak juga buat bikin esai, terus juga buat banyak banget kayak misalnya tes, bagi waktu buat tes narkoba misalnya kan dari ISMA diminta ya, terus kayak bagi Bener tes banget. bagi waktu buat ngurus SKCK dan lain-lain. Sedangkan di saat yang sama kita juga ada tuntutan dari jurusan gitu loh, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan kayak gitu. Jadi kayak waktu itu tuh aku struggle banget sih sama bisa sama ini jaga waktu gitu loh buat ngebagi waktu gitu. Bener banget Oh, sih oke, kata oke. John. Seingat aku tuh kita tuh lagi tes deh Jo, lagi tes tengah semester atau apalah saat Iya, ISMA ini juga. deket-deket Soalnya UTS gue kalau inget, nggak salah. iya, heeh. Ingat kayak lagi ISMA terus gue belajar juga buat UTS. Aduh, pusing Kita banget. satu kelompok Udah nggak sih kebayang. waktu itu? Lupa gue, Satu kelompok apa gitu? Satu kelompok apa gitu Yun kalau eh, nggak salah kita. Terus kayak kita kayaknya sempet iya deh. bahas ISMA Oh gitu. iya, Iya iya kan? bener yang lagi Iya, UTS, iya yang sama virus gak sih mitigasi? UTS. Iya sama virus Iya, sama mitigasi risiko. gue inget. Gue lupa. Oke. Oke, nanti nanti diingat-ingat kali ya, Kak. Siapa tuh satu orang lagi. Oke. Lupa. Jadi kita Boleh, boleh, udah boleh. cerita-cerita yang aduh pusing bangetnya gitu ya. Sekarang kita ke yang agak happy dikit kali ya. Nah, gimana nih Kak? Rasanya pas tahu keterima ISMA? Udah ada feeling bakal dapet gitu atau gimana? Terus kayak sungkeman gitu sama orang tua atau gimana tuh Kak? Kayun dulu boleh. Oke, kalau dari aku, reaksi pas buka pengumuman kaget banget sih. Sebenarnya, bingung dulu, abis itu kaget, bingung. Ini soalnya banyak banget nih link Zoom, banyak list universitas nih, apa nih, kayak agak loading dulu, scroll ke bawah, "Hah, keterima?" Terus itu bener-bener kayak yang, "Hah, seriusan ini gue keterima?" Gitu. Terus, kayak masih yang loading dulu, terus bersyukur banget setelah bener-bener sadar kayak baru nyawanya pada kumpul gitu ya. Wah, keterima, astaga, serius? Kayak masih bener-bener gak nyangka. Terus habis itu aku keluar sepedaan gitu malam-malam kan itu kayak abis isya gitu ya jam 7 atau jam berapa. Aku kayak saking bahagianya aku sepedaan malam-malam di luar dan senyum-senyum Oh, sendiri kayak orang yang agak-agak ya gitu. oke, oke. Kalau respon dari orang terdekat gitu gimana Kak? Respon orang terdekat pastinya kaget dan mereka aku ngelihat kayak muka mereka bahagia banget sih dan bersyukur banget. Mereka masih kayak nggak nyangka. Bahkan ada nih tetangga aku tuh kayak yang sampai datang dan ngucapin selamat. Kayak aku yang nggak nyangka bakal diapresiasi sebesar ini sama mereka. Kayak dia agak jauh tapi dia kayak datang ke rumah terus apresiasi bilang selamat kayak yang oh my god really like I kinda didn't expect that like it will happen to me but yeah aku bersyukur banget sih kalau mereka juga ngerasa bangga kayak ada nih aku kan dari desa ya salah satu orang desa yang bisa keluar negeri benar alhamdulillah banget sih. Ah, oke, oke. Keren banget. Kalau Kak Joan gimana nih Kak? Jujur, not to be sombong and not to sound like orang sombong ya, I kinda expected that I would get the scholarship gitu. Because I fully know Wow. my value as a Oke, person. I fully know my iya, value gitu loh.
aku optimis banget sampai yang kayak dapet kok gitu loh. Aku yang kayak gitu Dapat jujur beneran kan ya? aku kayak pikir positif. Puji Tuhannya dapet gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tadi dengar yang Yoyon bilang yang pas kita keterima di apa namanya buka laman ISMA-nya tuh itu tuh jadi kalau misalnya kalian ingat-ingat SBMPTN tuh kan identik dengan warna merah nggak keterima, warna hijau keterima gitu kan. Nah ISMA ini tuh nggak kayak gitu. Jadi pas kita buka tuh kayak keluar tulisan panjang banget yang membutuhkan waktu tuh sekitar 5 sampai 10 detik untuk membaca gitu loh kayak ini Iya keterima bener nggak sih banget. gitu. Soalnya tulisannya panjang gitu dan warnanya tuh Bener hitam ya banget nggak sih ya. Yun? Iya bener-bener Iya kayak kan? nggak Jadi ada kayak aku perbedaan kayak warna. Iya. aku tuh assuring myself gitu ini aku keterima nggak ya? Keterima nggak sih? Soalnya tiba-tiba tuh ada banyak link Zoom gitu. Amerika Kanada linknya Iya ini, bener-bener. terus Australia linknya ini, terus aku kayak keterima, Agak aku langsung bingung. loncat yang kayak bener-bener loncat. Terus kan di situ tuh papa mama aku kan masih kerja kan, papa mama aku kerja, jadi tuh yang di rumah tuh opung aku, nenek aku. Nah terus nenek aku tuh langsung peluk aku gitu loh, kayak selamat ya, aku Oh my bangga god. So gitu-gitu. cute. Nenek aku. Terus biasalah kan ya, aku kan hidup di keluarga yang love language-nya tuh receiving gift and giving gift semua. Jadi kayak bener-bener kamu mau aku beliin apa, kamu mau aku belikan apa, kata opungku kayak gitu. Gak usah lah beli-beli Wow. itu, Jangan minta aku beliin bilang apa? gitu kan, gak usah lah beli-beli. Gak ada, aku gak minta, soalnya gak enak kan. Iya, Bel. Jadi kayak, terakhir ya udahlah kau lah aku masakkan ya, kau mau aku masakkan apa, katanya kayak gitu. Kan opung aku orang Batak ya lah ya kan. Jadi kayak dimasakkan, aku mau minta rendang lah pung, dimasakkan rendang lah aku besok Oh, pagi. ada rendang. Udah makan rendang lah aku besok. Iya. Jadi kayak beneran Kangen seneng banget rendang. sih Keren di situ mah. banget. Terus nih cerita lucu pas pas aku kasih tahu papa aku kayak pak aku keterima ya kan udah pasti kamu keterima Kan? kata papaku kayak gitu. Iya. Saya banget. Wow, berarti itu Udah darah kelihatan. sombong dari papa apa gimana, Kak? Kenapa sih sombong dong. There's a thin Oke. line between sombong sama orang yang knowing their self value gitu loh. Aku sih more like tahu value aku gimana gitu. Oke, Sombong banget nih oke. Kak Joan yang satu ini. Iya. Oke, oke, oke. Oke, Kak, lanjut. Setelah keterima nih Kak Yuyun, itu apa aja yang Kakak urusin atau dipersiapin gitu sebelum keberangkatan, Kak? Banyak banget. Saking banyaknya sampai Wow. bener-bener yang overwhelming gitu. Dari kan sebelum keberangkatan kayak kata John tadi tuh kita tuh harus ngurus beberapa berkas yang meskipun lu udah keterima tuh lu harus urus kayak yang narkoba itu kita tes lagi nggak sih apa ya Hmm. Tes narkoba tuh dokumen sebelum yang mana pengumuman. aku lupa. Oh sebelum yang abis itu Ada apa? banyak dokumen. Oh yang Ada perkataan dokumen itu ya? kayak persetujuan orang tua, pernyataan orang tua, Oh ya benar-benar terus ya. ada kalau nggak salah tiga form lagi masih ditandatangan gitu. Banyak banget. FYI teman-teman, kalau misalnya aku sama Yuyun tuh untuk materai 10.000 sendiri tuh mungkin aku hitung-hitung kemarin udah habis 150.000. Jadi kurang lebih 15 lebih materai itu. gitu. Iya saking Jadi banyaknya kayak beneran dokumen yang banyak harus. banget yang harus ditandatangan. Iya bener. Terus Gitu. setelah itu apalagi kalau udah masuk ke visa, aduh sumpah ngeprint dokumen terus ngisi dokumen saking banyaknya banyak ribet banget, sumpah harus ngurus ke sini ke sana. Apalagi kayak yang buat yang appointment itu gimana aja susah banget nggak? Parah, Kayak susah nunggu banget sih. lama banget. Iya serius. Apalagi Iya, Yuyun kan non Jabodetabek kan, Yuyun tuh non Jabodetabek. Iya. Sedangkan ada beberapa kayak Sumpah. kedutaan tuh membutuhkan biometrik. Butuh nggak sih? Kalau Hungaria tuh Iya butuh biometrik butuh, nggak ya? iya butuh dan itu aku harus ke Jakarta. Bayangin Ke ribet Jakarta. banget tuh. Wow. Iya. Dan itu aku Jauh lagi ya? KKN guys, bayangkan lagi KKN dan ngurus visa, like capek Sama. banget sih. Tapi Sama aku juga lagi KKN terus ngurus visa juga. perjuangan. Binder Oh, dandet banget. Ada lagi nggak nih, Kak? Apa yang dipersiapin gitu dari Kak Joan mungkin? Kalau aku kurang lebih sama sih, karena emang kita timeline-nya juga Iya. mirip-mirip. Itu kita lagi KKN, dan itu tuh ngurus visa sih lebih tepatnya. Di luar dari form-form yang harus ditandatangan sampai 15-an itu tadi, itu tuh kayak ada keperluan buat visa. Dan visa itu tuh, kalau mau bikin visa tuh, kita harus ada biometrics gitu loh. Biometrics tuh basically kayak
apa sih, kornea mata ya? Apa sih? Pokoknya mata kita di scan gitu sama sidik Mhm. jari gitu loh buat Iya, nge-issue dan visa juga kita. Dan jadi itu kita kayak betul-betul harus datang kayak di interview, ada quick interviewnya gitu sama orang kedutaannya. Jadi kayak buat teman-teman yang non Jabodetabek tuh agak sedikit challenging ya, karena emang harus ke Jakarta dan itu tuh kalau nggak salah pakai uang sendiri dulu gitu. mm-mm. Nah jadi ditambah lagi aku lagi KKN teman-teman dan itu beneran aku nggak enak banget sama anggota kelompokku sendiri kayak sorry ya aku izin harus Mm-mm. ngurus visa. Dan ngurus visa tuh kayak nggak yang Benar. kayak cuman apply tiba-tiba dapet, enggak, kayak beneran lama banget. Aku tuh mungkin ada 1 bulanan, 1 sampai 2 bulanan tuh nunggu nggak ada kabar Mm-mm. samsek gitu loh, sampai harus Sama dibantu juga sama, sih. iya, dibantu sama quote unquote ada relasi lah yang bisa kayak mempercepat gitu loh supaya visanya issued, karena harus, jadi skemanya tuh kayak biometrics terus visa, dapat visa baru pesen tiket gitu loh. Jadi Mm-mm. kayak Mmm, eh karena visa kita bisa dibilang agak sedikit terlambat, makanya berangkatnya juga agak terlambat juga gitu. lambat. Jadi banyak sih Mhm. agak agak challenging gitu. Pas udah keterima tuh step-step yang kayak gitu agak bikin stres, tapi ya udah deh. Bersyukur aja udah sampai di sini ya nggak Yun? Bener banget kalau udah nyampe. Sebenarnya ada lagi sih kayak yang kalau aku tuh ngerasa packing tuh juga salah satu hal yang bikin capek sih karena banyak banget yang harus dibeli, banyak banget yang harus dipersiapkan, kayak nyari-nyari makanannya, nyari-nyari souvenir buat di sini. Terus kita kan ada kayak challenge-challenge gitu ya. Jadi kita juga mempersiapkan nih barang-barang apa nih yang bakal kita butuhkan dan kita kasih pas udah di sini gitu. Terus selain itu, apalagi ya persiapannya? Oh, buat yang universitas itu juga agak ribet nggak sih Jo? Kita milih-milih courses lagi kan di univ kita. Ini kita keterima nggak nih di Tapi courses ini? Kenapa ini? iya sih Kenapa? itu salah satu yang challenging. Cuman kalau untuk Waterloo sendiri sih kayak representatifnya bilang kayak udah kalian santai aja, we'll do the dirty job for you gitu loh. Jadi kayak baik banget, puji Tuhannya representatif dari host uni aku tuh beneran bisa diajak koordinasi ya teman-teman. That's like one of the reasons why you should choose University of Waterloo in the next batch. Jadi kayak beneran orang Promosi ya? Waterloo-nya tuh very promosi ya, promosi. Jadi orang-orang Waterloo-nya sendiri tuh beneran ya masalah course tuh kita tuh diprioritasin gitu loh. Jadi udah pasti dapat yang sesuai dengan pilihan kita kayak gitu. Oke oke. Ada lagi mungkin? Oke Mental juga oke nggak sih oke. Jo? Oke, itu nomor Mental satu iya. sih. Iya, Iya. karena ini Betul. ya gue ngerasanya tuh kayak yang udah lama nggak ketemu orang dan kita bakal kuliah offline dan offline tuh bareng sama Hmm. international student which is juga di dalam bahasa Inggris dan juga kayak aku kan kuliahnya online ya di rumah kayak di depan laptop doang jadi kayak agak deg-degan, agak takut gitu sih agak. Ya persiapan lah gitu. Oke oke oke. Oke, berarti kira-kira itulah ya persiapannya tadi. Mungkin next aku mau bahas yang lebih general lagi ya Kak tentang ISMA gitu. Kalau ISMA sendiri itu yang di cover itu biaya apa aja sih Kak? Boleh di-elaborate nggak apa aja gitu? Kayak misalnya eh, apa ya pengeluaran per hari atau gimana gitu? Mungkin boleh Kak Yuyun dulu. Ini kayaknya Kayun mulu nih yang pertama nih. Kajuan dong. Boleh kajuan dulu. Oke. Iya, Kak Joan dulu. Jadi Kalau nggak Kak Joan kalau aja nggak apa-apa. misalnya, oh iya oke, Joan ya. Jadi kalau misalnya Iya. bahas tentang keuangan tuh yang di cover tuh apa aja? Tentu saja tuh udah ada tuition fee gitu loh, dan juga ada health insurance juga yang udah di cover sama ISMA, sama ada beberapa reimbursement gitu loh. Contohnya tuh visa di reimburse sama eh, tiket kedatangan domestik gitu loh bagi teman-teman awardee yang dari non Jabodetabek. Itu nanti pas kalian mau berangkat itu nanti kan ke Soekarno Hatta tuh. Nah, jadi nanti dari daerah kalian ke Soekarno Hatta tuh nanti bakal di reimburse sama visa juga di reimburse gitu. Terus ada 2 tipe keuangan nih teman-teman yang bakal kita dapetin. Ada yang namanya tuh living allowance sama settlement allowance. Jadi SA sama LA gitu. Jadi ini tuh 2 keuangan ini tuh semuanya udah disetting teman-teman sama
sama LPDP. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ISMA tuh program kolaborasi antara Kemdikbud sama LPDP gitu. Jadi yang berurusan dengan keuangannya kita semuanya tuh connect langsung ke LPDP. Dan untuk uang yang bakal kita dapetin itu sebenarnya bisa teman-teman lihat di buku saku keuangan LPDP kayak gitu. Itu juga mungkin bisa membantu teman-teman buat pilih nih host university mana dan di negara mana gitu. Nah, masalah keuangan yang udah di-set sama LPDP ini tuh semuanya udah di-set sesuai dengan pengeluaran orang-orang lokal di negara kalian yang bakal kalian tuju gitu loh. Jadi kayak nggak bakal ada yang kurang, nggak bakal ada yang kelebihan, semuanya bakal cukup. Kayak gitu. Terus, apalagi ya yang di-cover ya keuangannya? SA, LA, reimburse, sama tuition fee ya kalau nggak salah. Quarantine, Sama iya. quarantine juga kah? Tapi Iya, kan sama beberapa negara PCR. tuh udah nggak memerlukan, Udah enggak? beberapa Iya. negara tuh udah nggak perlu quarantine. Makanya kalau untuk Kanada sendiri sih aku kemarin nggak masuk di apa namanya listnya gitu ya. Tapi yang aku ingat sih itu tuition fee, terus ada supporting allowance, living allowance, sama ada reimbursement visa sama tiket domestik gitu. Sama tiket keberangkatan juga tentunya. Iya, Nah, iya bener banget. Ya udah disebutin Joan semua sih. Tapi aku mau sedikit cerita buat yang tiket pesawat itu kita dibeliin dari ISMA-nya. Jadi Oh kan iya, aku dibeliin. domestik dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah tuh Kebumen dan itu aku dibeliin tiket kita dikasih pilihan sebenarnya mau naik pesawat apa mau naik kereta. Karena aku belum pernah naik pesawat, jadi aku milih naik pesawat dan itu pesawatnya Garuda. Garuda Indonesia ya. Kita dari dari bandara terdekat Kebumen tuh berarti di Yogyakarta International Airport itu dibeliin dari ISMA-nya. Jadi kita kayak terima jadi doang. Habis itu udah tinggal berangkat aja gitu buat tiket. Bawa badan nggak sih? Tinggal bawa badan. Bener banget, bapak dan mental. Enak Ya. banget. Iya. oke oke oke. Oke Kak, next question kali ya. Kalau pas udah dinyatakan lulus nih dari ISMA, eh, dari merekanya, dari ISMA-nya itu ada tugas atau laporan-laporan kegiatan khusus gitu nggak sih Kak yang harus diisi dan diikuti sama para awardees-nya gitu? Kak Yuyun boleh mungkin Oke. sekarang. Oh. Kak Oke. Joan, siapa nih? Ayo. Mau Yulian atau aku Nih, nih? ayo. Aku aja deh. Terserah. Aja deh. Boleh. Oke, boleh, siap. Jadi kalau misalnya bahas tentang penugasan ya, tentu aja ada. Jadi kalau misalnya kalian keterima ISMA di batch berikutnya, aku nggak tahu sih ini bakal ada di batch selanjutnya atau enggak. Tapi kalau kita sih ada yang namanya tuh pre-departure series gitu. Jadi tuh lumayan banyak teman-teman, ada sampai 4 kali, 5 kali, aku lupa. Lebih Nyampe nggak sih 5 kali? dan berbagai macam topik ya. Ada topik Iya, kebinekaan. berbagai macam topik gitu. Dan itu tuh kita ada kayak ujian, bukan ujian, tapi kayak ada post-testnya, ada pre-testnya. Post-test, pre-test. Terus terus kayak ada beberapa challenge juga nih dari apa namanya dari ISMA-nya sendiri tuh kayak misalnya kemarin kita ada challenge SDGs. Terus pas udah nyampe di host university juga kita ada namanya Heroes Challenge, basically kayak cultural event gitu buat nge-showcase culture-nya Indonesia di host university. Terus juga ada batik challenge dan lain-lain yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi kalau masalah penugasan tentu aja ada gitu. Jadi kita nggak seenaknya udah dibayarin ini itu terus kayak tinggal bawa badan ya, nggak bisa gitu aja. Ada beberapa penugasan yang harus dipenuhi kayak gitu. Dan juga jangan lupa NM, Network Mentoring itu. Yang saat yang mana ini Yuyun lagi belum ini kayak kita tiap bulan tuh ada mentoring gitu. Kita dikasih kesempatan buat sebenarnya ngobrol sih sama previous awardee alumni ISMA tentang sharing-sharing tentang gimana lah keadaan kita di sini, senang apa enggak, apa susahnya, dan bantuan apa misalnya dari previous awardee itu. Gitu. Okay. Dan juga harus bikin laporan dan upload gitu, ya. Iya, banyak deh penugasannya. Banyak ya. Ya, semangat lah ya. Semangat kakak-kakak. Oke, kalau menurut Kak Joan sama Kak Yuyun nih, ISMA ini nanti bakal jadi booster untuk kakak-kakak terjun di dunia kerja gitu nggak Kak? Oke, Joan dulu deh. Kalau Joan sendiri sih melihatnya gini teman-teman.
Aku sebenarnya daftar ISMA ini karena aku tahu nih program ini tuh program kolaborasi antara LPDP sama Kemdikbud gitu ya. Dan aku pas ngeliat LPDP tuh kayak aku ngeliat ini tuh bukannya institusi yang itu ya yang banyak kirim-kirim S2 ke luar negeri gitu. Kayak itu salah satu alasan juga aku daftar ISMA gitu. Jadi kayak mau nambah pengalaman gitu loh buat aku eh, LPDP nantinya gitu loh. Jadi kayak menemuin CV juga yang mana aku sih harapannya dengan aku ikut ISMA ini tuh kayak membuat aku jadi semakin matang lagi nih buat lanjutin S2 aku di luar negeri kayak gitu. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Jadi kayak karena aku tuh nggak prioritasin kerja dulu sebenarnya. Aku pengen tamatin studi aku sampai S2 dulu. Sebenarnya sih kayak gitu. Dan pas tahu kalau ISMA ini tuh di fund sama LPDP tuh kayak aku mikir apakah bisa jadi ini higher possibility aku keterima LPDP? Nggak ada yang tahu. Tapi kan Iya. ya I'm basically connecting the dots gitu loh. I'm just basically connecting the dots and hoping aja sih sebenarnya kalau misalnya habis ISMA ini selesai S1 terus pengen langsung S2 lanjut LPDP kayak gitu. Oke, Pengennya. oke. Doain ya teman-teman. Oh, Iya. amin, semoga Amin lancar. Jo, semoga keterima. Mau ke Waterloo lagi nih Jo. Kamu mau ganti nih. Kita lihat nanti. Oke, ya terbaik lah ya Jo buat Joan. Nah, kalau dari aku, kalau booster buat dunia kerja itu tergantung diri kalian lagi sih. Kayak gimana cara kalian brandingnya. Apa sih yang udah kalian dapat dari ISMA-nya. Kira-kira itu cocok nggak sih sama perusahaannya. Dan ini balik lagi gimana cara kalian tuh ngeyakinin di setiap proses rekrutmennya itu. Kira-kira cocok nggak nih diri kalian sama apa yang dibutuhkan sama perusahaannya. Kompetensinya yang penting tuh maksimalin lah yang bakal kalian cari dan kalian dapat dari ISMA ini. Dan yang terpenting tuh balik lagi ke diri kalian sih sebenarnya sih. Kalian tuh benar-benar memanfaatkan peluang ini di ISMA ini apa enggak. Kalau misal kalian cuma yang jalan-jalan doang, nggak networking, kan kalian di sini kayak international student gitu. Jadi kalian harus yang nggak cuma kenal udah kelar, kalian tuh harus make a deep conversation with them. Jadi kalian lebih deket gitu loh, lebih bonding dan pasti ada bakal peluang buat kerja sama mereka. Dan itu bakal bagus banget buat prospek dunia kerja kayak misal tiba-tiba like I'm as a business student like telling them I'm a business student tiba-tiba diajakin mau bisnis bareng nggak kan bisa aja ya. Kalau emang connect bareng gitu ya karena udah lama udah cocok lah misalnya gitu kan nggak ada yang tahu ya gitu. Oke, oke. Lanjut aku mau ngomongin tentang ini kali ya, Kak, pengalaman belajar dan tinggal di luar negeri itu gimana gitu. Kak Jon sama Kak Yun berarti ini pertama kali kan ya tinggal di luar negeri gitu? Aku Iya, pertama kali. Kalau Joan gimana? Joan pertama kali juga. Pertama kali juga kok. Kalau Oh, keluar oke, negerinya oke. jalan-jalan sih, jalan-jalan pernah, tapi kalau buat tinggal selama ini dan kayak blend sama orang-orang lokal sini kayak baru pertama kali. Oke, baru pertama kali nih. Nah, rasanya gimana, Kak? Harus adaptasinya gimana? Terus apa kendalanya gitu ya? Pertama kali tinggal di negara orang gitu. Mungkin boleh dari Kak Joan dulu. Ini kalau misalnya ini agak aku sangkut pautin sama culture shock kali ya. Dari itu pas aku sampai di Kanada sendiri tuh, khususnya kayak ke negara-negara yang mata uangnya tuh dolar ya teman-teman. Aku tuh langsung kayak ngeliat di Google nih rate Canadian dollar berapa 11.500. Jadi kayak aku udah ngeset default harga 1 CAD Canadian dollar tuh 11.500. So every time I see the price tag itu otak aku langsung otomatis mengkalikannya dengan 11.500 rupiah gitu loh. Jadi kayak Bener banget kayak tuh aku ya. langsung kaget I wah do the ternyata ini same. mahal banget. Iya kan? Jadi kok udah langsung kalkulator nih otak aku 11.500 tiap kali ngelihat $1 $3 11.500 kali 3 langsung kayak gitu tuh teman-teman. Nah, aku kaget banget pas sampai di sini tuh hal yang pertama aku notice makan teman-teman buat makan tuh di sini 11 sampai $12 sekali makan. Jadi kalian tuh 11.500 bikinnya 10.000 aja 110.000 120.000 sekali makan. Dan apakah berhenti di situ saja? Tidak, kita harus bayar tax. Tax itu 13%. Jadi kalau untuk di Kanada sendiri itu
different state, different tax, dan state aku Ontario, yang ibu kotanya Toronto itu taxnya paling mahal, 13%. 10% tambah 5%, jadi kurang lebih 13%. 12% kali 13% tuh udah ada dapat $1 lagi kan, jadi kayak jadi $14, $13. Apakah berhenti di situ lagi? Tidak, teman-teman. Ada lagi tip, teman-teman. Kita wajib ngetip. Jadi makan yang tadinya $11 tuh ujung-ujungnya bisa jadi $15 sekali makan. Dan aku kaget banget pas aku sampai di sini. Ternyata segitu mahalnya gitu loh. Jadi emang kalau misalnya yang aku tuh menyesuaikannya dengan berarti aku nggak boleh sering-sering makan di luar nih buat bisa berhemat. Aku mesti belajar masak. Yang tadinya aku nggak bisa masak, sekarang aku udah jago masak nih teman-teman. Iya. Terus Skill baru ya, Jo? Skill baru teman-teman. Terus ada beberapa hal juga yang kayak aku rasa ini tuh benar hal baru gitu. Kayak kalau misalnya kita kuliah sih teman-teman. Di sini tuh orang-orang bulenya itu kalau kuliah tuh mereka angkat tangan semua. Beneran angkat tangan semua. Karena kalau misalnya aku compare dengan beberapa teman-teman kita di home uni kita ya, itu mungkin bertanya kalau emang bener-bener dibutuhkan gitu loh. Jadi kayak masih ada beberapa teman-teman mungkin yang kayak ada yang main HP dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di sini tuh hampir semua orang tuh pay attention dan kayak menghargai si profesornya banget kalau lagi di lecture kayak gitu. Jadi kayak supaya interaksinya tuh dua arah, kayak si profesor ngasih lecture, terus si muridnya tuh kayak ngasih feedback dengan berupa pertanyaan dan juga kayak koreksi aja atau apapun itu gitu loh. Jadi kayak dua arah banget kelasnya. Dan itu aku kaget karena aku nggak biasa melihat itu di Indonesia kayak gitu. Oke, wow. Aku dengarnya aja juga kaget ya. Kalau Kak Yuyun gimana nih, Kak? Ya, aku juga kaget ternyata ada tax, ada additional fee yang harus dibayar dan itu banyak banget. Kayak aku kaget sih. Kalau di Hungary nggak ada sih, kayak kita cuma bayar biasa aja dan tanpa tax, tanpa tip atau apapun. Ya bersyukur ya di Hungary. Dan di sini makanan nggak terlalu mahal sih, kata orang sih, mirip ke Jakarta ya. Dan ternyata iya bener. Terus yang culture shock paling kaget aku di sini tuh tentang apa ya? Pedestrian sih. Kita benar-benar direspek banget. Kita tuh baru berdiri pinggir jalan, itu mobil udah berhenti, udah kayak yang mempersilahkan kita buat lewat. Benar-benar kayak beda banget sama di Indo. Di Indo kita tuh kayak harus ngeliat kanan, ngeliat kiri. Bener. Nyebrang tuh ketakutan sendiri kan. Bener, di sini kayak mereka benar-benar yang ini gue persilain lu lewat gitu loh. Benar-benar yang seneng banget sih, respect banget buat pedestrian. Terus lagi di sini ternyata Hungarian itu susah banget guys bahasanya, sumpah. Dan semua ini di sini kan katanya internasional ya, tapi masih banyak tempat-tempat makanan-makanan yang tertulis di bahasa Mojor. Bahasa Mojor tuh bahasa Hungaria dan susah banget nih, kayak yang ini apa gitu kan, kita sebagai international student nggak tahu nih buat shopping ya, ngelihat ingredientnya semua tuh dalam bahasa Hungaria, kayak yang Google Translate udah penting banget sih. Gitu. Nah buat yang kelas-kelas ya kelas-kelas aktif banget sih kata Joan. Di sini juga kayak mereka saking santainya, kayak kelas tuh kayak diskusi gitu loh. Mereka bahkan kayak yang nggak setuju tuh kayak menentang tuh biasa aja ngomong sama dosen. Kayak misal dosennya ngomong sesuatu ini dan dia tuh nggak setuju, kayak yang ya udah bilang aja. Dosen tuh kayak nggak yang selalu always benar gitu loh. Gitu. Dan dosennya juga terbuka banget buat diskusi gitu. Oke, Kak. Ada lagi nggak nih, Kak, pengalaman apa gitu yang aneh pertama kali tinggal di luar negeri? Di sini jarang banget ngelihat motor. Aku tuh ngelihat motor kayak ngelihat sebuah hal langka banget. Di sini rata-rata semua pakai mobil. Iya, jarang banget lihat motor di sini, sumpah. Terus karena mungkin cuacanya kali ya, cuacanya dingin, jadi mungkin orang lebih prefer ke mobil. Dan juga di sini orang-orang tuh kayak kita tuh punya Wolt itu kayak aplikasi semacam Gojek, dan mereka tuh nganterin makanannya tuh pakai sepeda guys. Kayak gue agak kaget, sepeda, kayak bukannya lebih cepetan naik mobil. Terus ada lagi ini di sini kalau misal kayak makanan kayak KFC gitu, mereka tuh nganternya pakai mobil, bener-bener yang mobil gitu loh, kayak nganter satu pizza doang pakai mobil, kayak yang gue agak kaget sih. Iya bener.
antara mobil dan juga sepeda. Kayak mereka tuh benar-benar nggak yang milih motor, kayak padahal motor tuh lebih yang enak nggak sih tinggal gas doang. Terus Iya, ini Kalau buat ya Johan kenapa? boleh. Aku mau nambahin mungkin karena tadi Yuyun bahas tentang transportasi ya enak banget gitu. Kalau di sini sih aku nggak bisa relate ya. Di sini tuh kayak transportasi kayak call it ojek online ya atau apapun Mhm. itu tuh beneran mahal banget dan aku rasa tuh nggak aksesibel buat international student yang agak cash trap kayak hmm, aku ya yang budgetingnya tuh beneran Mhm. strict banget. Jadi di sini tuh Mhm. kemana-mana naik Uber atau Lyft gitu itu jadi kita ada dua opsi Uber sama Lyft itu tuh bisa 15 sampai $20 gitu. Mhm. Apakah Buset, sudah di mahal situ banget. saja? Bukan, belum teman-teman. Harus Bukan. ada tip lagi, ada tip lagi, ada tag Oh my lagi. god. Jadi astaga. Johan, aku sama Johan. teman-teman aku tuh hampir, aku nggak pernah ya semenjak di Kanada ini nggak pernah naik Uber, nggak pernah mesen makanan dari Uber karena mahal Mhm. banget gitu. Jadi kayak kita tuh apa-apa, ya udah jalan sampai satu hari kan kalau Hmm, misalnya temen pakai iPhone, aku nggak tahu ya kalau di iPhone tuh kan ada fitur steps gitu health ya, ada iya. fitur health. Itu tuh Mhm. ke-track gitu berapa step. Aku tuh sekarang satu hari tuh minimal 15.000 sampai 20.000 stepnya. Wow, 15.000, Jadi kayak banyak banget. 15.000 step. Jadi kardio kan, hitungannya kardio kan. Iya, olahraga dong. Jadi emang olahraga gitu. Jadi di sini tuh beneran Mhm. kalau pengen cepet emang naik mobil sendiri gitu. Tapi kan nggak semua international student punya mobil. Jadi kayak kita naik transportasi umum atau nggak jalan kaki. Transportasi umumnya juga kan kita nggak bisa request kayak bang turun di perempatan situ dong kan nggak bisa ada stopnya gitu kan jadi kayak ntar Iya, ujung-ujungnya bener juga bener require bener. jalan kaki gitu Iya, sih. iya, kita di sini jalan kaki tuh kayak udah hal biasa sih sama kayak di Hungaria gitu. Kayak karena cuacanya nggak panas, nggak bikin keringetan, jadi kayak enak aja jalan nih mau kemana-mana jalan, mana udaranya seger banget. Di sini kayak bersih sih, jadi Hmm, kayak nyaman banget buat jalan, kayak nggak kerasa banget kalau misal jalan jauh kemana gitu. Dan buat bis juga aku agak kaget sih di sini sih. Kayak dia bener sih kata Jan kayak yang nggak bisa berhenti kayak di Indo. Bang kiri bang turun bang ini nggak bisa. Kita harus turun di tempat yang sudah terset sama mereka. Dan kalau misal kita mau kemana kita kayak harus bener jalan lagi. Emang jalan tuh udah sebagai hal yang sehari-hari buat kita semua gitu loh. oke. Aku dari tadi dengerin kakak berdua nih ya. Wow, sangat beda dengan Bogor ya. Tapi ya sudah. Angkat Ya Bogor udah nih lah ya. beda banget. Janganlah bahas Bogor itu kalau usah diobrolin lagi. Ya udah oke nih Kak. Pertanyaan terakhir kali ya Kak Johan, Kak Yuyun. Kira-kira buat teman-teman pendengar nih ada nggak tips-tips untuk yang mau daftar ISMA tahun depan gitu. Mungkin boleh Kak siapa dulu? Mau Kak Yuyun? Kak Yuyun boleh deh. Oke, oke, tips ya. Ada beberapa tips nih. Aku udah ngelis nih beberapa tips Asik. buat next awardees. Jadi yang pertama itu yang paling penting berdoa. Doa itu penting banget. Doa tuh nggak cuma kayak kita berdoa doang, tapi kita juga harus minta doa orang-orang terdekat kita, misal orang tua kita, misal kakek nenek kita, bahkan sama temen aja kita minta doain karena the power of doa itu emang keren banget sih ya, di luar nalar lah. Selanjutnya tips kedua tuh ada self affirmation. Ini yang aku ngerasa tuh works banget sih buat aku. Kayak aku tuh ngeyakinin diri aku sendiri kayak aku bisa, aku dapet, dan alhamdulillah dapet beneran. Terus selanjutnya tips nomor 3 kita harus praktek bahasa Inggris. Itu penting banget sih karena bahasa Inggris itu selain kita isanya nulis pakai bahasa Inggris ya mungkin masih perlu bantuan dari aplikasi pihak ketiga lah ya. Tapi kita pas speaking itu kan kita dari diri kita sendiri. Jadi kita harus punya confidence untuk speaking in English. Jadi kita harus bener yang praktek dengan banyak orang. Kita jadikan bahasa Inggris itu sebagai keseharian kita gitu. Terus tips selanjutnya, join komunitas ya. Join komunitas tuh kita harus gercep cari info, ini infonya apa aja, apa yang harus dilakuin, dan bahkan tips and trick buat ISMA tuh pasti semua di share di komunitas tersebut, jadi kayak penting banget buat join. Terus
Hmm, ini pas tips buat ngerjain essay-nya. Ini dari aku, kita tuh essay itu kalau aku tuh kayak jangan yang cuma harus sehari atau seminggu jadi gitu, jangan ya. Maksimalin tuh 1 bulan kita itu 1 bulan kita itu untuk nyari ide lah, untuk nyusun kalimat, untuk revisi, untuk kritik dan saran. Jadi kayak kalau bisa submitnya itu kayak jangan cepet-cepet lah, dia harus benar-benar yakin dan maksimal banget buat di essay-nya. Terakhir kita tuh value diri kita ya. Bener banget kata John tadi tentang value itu penting, benar-benar tahu, benar-benar ngelihat nih kita value-nya apa nih, kira-kira cocok nggak nih sama apa yang bakal kita daftar, nggak cuma ISMA doang tapi kayak misal wawancara kerja atau apapun itu. Kalian tuh juga harus pinter buat ngejual diri kalian nih, kalian ngeyakinin si pewawancara ini atau si pemberi beasiswa ini buat menerima kalian gitu. Terus jangan cuma bilang kalau kalian cuman inilah punya bla 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 bla, tapi kayak harus ada bukti atau aksi nyatanya sekecil apa. Tipsnya sekian sih, gitu aja. Semoga bermanfaat. Oke, thank you Kak Yuyun. Next boleh Kak Joan, apa nih Kak tips-tipsnya? Nih harusnya tadi kamu nanya ini ke aku dulu ya, biar jawaban aku nggak diambil nih sama Yuyun. Karena udah dirangkum semua, udah disummarize sama Yuyun. Cuman Kebanyakan ya gue what I wanna emphasize is that know your worth aja sih, know your worth and your value, dan kamu harus bisa memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu gitu loh. Itu bisa menjadi selling point terbesar kamu buat daftar scholarship ini. Karena kayak yang bener Yuyun bilang tadi, kalau misalnya kamu misalnya di essay atau di interview kamu cuma sebatas nyebutin kalau oh aku tuh ini, aku menang lomba ini juara 1, aku jadi mahasiswa berprestasi ini, aku MUN keluar negeri, tapi kamu nggak memaknai itu, nggak menjadikan itu sebagai nilai jual kamu yang seakan-akan kayak nggak ada prosesnya, nggak ada bukti nyatanya, itu bakal kayak nggak ada apa-apanya menurut aku ya. Soalnya aku yakin if I were the interviewer, if I were the one who would read your essay, itu tuh bakal kayak ngebaca essay kamu tuh bakal yang kayak ya lah kok pasti ratusan applicant lainnya juga sama gitu loh, punya achievement yang sama, yang juara 1 tuh banyak gitu loh, yang ikut MUN keluar negeri tuh banyak, yang jadi mahasiswa berprestasi tuh banyak gitu loh, tapi nggak semuanya tuh bisa memaknainya gitu. Kayak misalnya apa sih aku achievement akademik yang Mayor Joan miliki? Hampir nggak ada teman-teman. Aku ikut lomba tuh jarang banget di SB ini sendiri. Aku tuh cuman ya fokusin konten di sosmed aku. Dan aku tuh kayak beneran ngejelasin kalau misalnya dalam bikin konten sosmed atau apapun itu tuh kayak aku butuh ini loh. Aku ngedevelop skill time management loh supaya bisa ngebagi waktu aku, bisa tetap kuliah sama bikin konten di sosmed kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ada hal yang aku maknai, ada proses di dalamnya gitu. Nggak sebatas kayak aku cuma nyebutin, oh iya aku juara 1, oh iya IPK aku 3,9 sekian. Oh aku sering nih MUN lomba ke luar negeri bla 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 bla. Nggak sebatas kayak gitu doang. Jadi kayak memaknai achievement yang kita miliki itu sangat amat penting kayak gitu. Sama ini penting juga ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau daftar ISMA tuh make sure kalian juga surrounded sama orang-orang yang sefrekuensi sama kalian. Aku bener-bener, moto aku tuh birds of a feather flock together. Orang-orang yang punya interest yang sama, orang-orang baik, orang-orang rajin, itu pasti bakal dikelilingi sama orang-orang yang serupa gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar ISMA, befriend lah teman-teman yang punya goal yang sama kayak kalian. Kalau misalnya kalian pengen jadi orang yang high achiever gitu, jadilah teman di antara high achiever lainnya. Kayak gitu loh, itu penting banget. Apalagi kalau misalnya, ini yang aku pernah sharing juga sama beberapa anak 57 yang pengen daftar ISMA di batch berikutnya. Kalian kalau misalnya pengen daftar ISMA, tolong bikin grup gitu loh, sesama kalian gitu. Buat ya kasih tahu update gitu, kayak, ini essay gue udah selesai, ada yang mau proofread essay gue nggak, ada yang mau saling koreksi essay gue nggak, atau nggak ada yang mau latihan nggak, mau cup interview nggak sama gue gitu-gitu. Jadi kayak beneran ya berteman, kayak support sistemnya juga satu frekuensi gitu sama kalian. Jadi kalian tuh nggak bakal ngerasa sendirian gitu, dan juga bakal kayak ke-update terus gitu. Yang mana kayak aku rasa kalau untuk anak 56 sendiri tuh pas daftar
ISMA ya di SB sendiri tuh aku ngerasa kayak masih ada beberapa yang kayak kurang terbuka gitu loh, yang kayak tiba-tiba daftar yang mana tuh kayak aku rasa sayang banget. Harusnya tuh kayak buat teman-teman 57 atau 58 lainnya yang berikutnya yang mau daftar ISMA tuh harus terbuka satu sama lain, bikin grup gitu loh, kayak dipetain nih si ini mau daftar apa ya, si ini mau daftar apa ya, esainya udah selesai belum, terus kayak interviewnya mau dilatih bareng nggak gitu-gitu. Itu penting banget. Itu sih mungkin tips dari aku. Oke, Sama ini keren teman-teman, banget. kalau misalnya Ya, next time kalian mau mau apa namanya daftar ISMA terus butuh proofread essay atau mock-up interview, me and Yuyun would be very happy to help you guys. Ya nggak, Yun? oh my God. Oke. Thank you so kita much, Kak bakal kita bakal Jody. proofread dan bakal bantu mock-up interview kalian kok. Jadi ayo Oh dong my sebanyak-banyaknya dari SB 56, dari SB Mhm. 57 dan 58, teman-teman semuanya make sure kalian di batch berikutnya ISMA daftar ya. Oh Dan my Ya, kita God, harus seru terus banget. daftar. Oke, 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 oke. Oke, berarti teman-teman yang masih ada pertanyaan atau pengen dibantuin gitu ya sama Kak Joan, Kak Yuyun bisa langsung kontak ke Instagram Kak Joan sama Kak Yuyun kali ya. Nanti kita taruh di description box. Oke, oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin dari Siap, Markipot siap, terakhir siap. ini. Ya, di Markiplier terakhir dari Kabinet Gerhamerta ini. Thank you so much Kak Joan, Kak Yuyun udah mau ngobrol bareng sama aku dan sharing pengetahuan serta pengalamannya terkait ISMA. Thank you so much juga buat teman-teman semua yang selama ini udah ngedengerin Markipot dari episode awal sampai akhir. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di Markipot selanjutnya. See you.